Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setianya yang selalu ada, yang selalu siap untuk menopang hidup kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Itu adalah karena Tuhan yang terus berkarya dalam hidup kita. Nah, saudara, sebelum kita akan memulai aktivitas kita pada pagi ini, atau kita akan melanjutkannya, mari saya ingin mengajak kita sekalian untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang senantiasa ada bersama dengan kami, yang menopang kami, yang memampukan kami untuk menjalani hari-hari kami. Kami sungguh bersyukur untuk kasih setia-Mu ya Tuhan. Dan pagi ini sebelum kami akan memulai aktivitas kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami, bentuk hati kami, pimpin hidup kami untuk berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Kami berdoa menyerahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini saya ingin mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Imamat, pasal yang ke-13, ayat 45 dan 46. Demikian firman Tuhan. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru, "Najis, najis!" Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Saudara, kita hidup di zaman yang sangat sadar citra atau hidup di dalam pencitraan. Media sosial mengajarkan kita untuk kita itu selalu menampilkan versi terbaik dari diri kita. Rapi, ganteng, cantik, kuat, sukses, layak diterima, dan seterusnya. Namun ironisnya, semakin kita sibuk membangun citra, semakin kita takut bila sisi rapuh, sisi rusak atau ketidaklayakan dalam diri kita tersingkap. Kita menjadi takut ditolak, kita takut dikucilkan, dan kita merasa takut untuk sendirian. Nah, surah Imamat pasal 13 ayat 45 sampai dengan 46 membawa kita berhadapan dengan realitas yang keras tentang pengucilan. Teks ini mungkin terasa jauh, bahkan cenderung kejam, atau mungkin kita merasa tidak relevan dengan hidup kita. Namun saudara, teks ini ingin menunjukkan bagaimana Injil berbicara dengan tajam dan penuh pengharapan bagi kita. Nah, surah Imamat 13 berbicara tentang penyakit kusta, di mana penyakit ini bukan hanya masalah medis atau kesehatan, tetapi ternyata penyakit kusta pada zaman itu juga membawa satu makna tersendiri, yaitu berbicara tentang masalah teologis dan juga sosial. Orang yang dinyatakan najis harus merobek pakaiannya, membiarkan rambutnya terurai, menutupi janggutnya dan berseru, "Najis, najis!" Bahkan ia harus tinggal terasing, terpisah dengan orang-orang yang sehat. Tindakan ini, saudara, bukan sekedar hukuman, melainkan simbol bahwa, saudara, kusta itu digambarkan sebagai kenajisan yang rusak, yang merusak, menular, dan tidak mungkin disembuhkan oleh usaha manusia. Pengucilan ini menyatakan satu kebenaran yang pahit, yaitu bagaimana dosa itu memutus relasi antara kita dengan Allah dan kita dengan sesama kita. Saudara, orang najis tidak hanya sakit, ia terputus dari ibadah, dari komunitas, dan kehidupan normal. Dengan kata lain, Imamat 13 bukan hanya berbicara tentang penyakit kulit, tetapi tentang kondisi manusia di hadapan Allah yang kudus. Nah, saudara, disinilah Injil berbicara untuk kita. Dalam perjanjian lama, orang najis harus dijauhkan agar kekudusan Allah terjaga. Namun di dalam Injil kita melihat sesuatu yang mengejutkan, yaitu bagaimana Yesus Sang Kudus itu
justru mendekati orang-orang najis. Contohnya, dalam Markus pasal 1 ayat 40-45. Ketika seorang kusta datang kepada Yesus, menurut hukum Taurat, Yesus harusnya menjauh, menyingkir. Tetapi saudara perhatikan di bagian itu, Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ia mengulurkan tangannya dan menyentuh orang itu. Yang mengejutkan bukan hanya si kusta itu menjadi tahir, tetapi Yesus kemudian mengalami konsekuensi sosial. Dikatakan saudara, ia tidak lagi bebas masuk ke kota-kota. Dan saudara, lebih jauh lagi ketika kita melihat salib itu. Saudara, Yesus yang benar, Yesus yang tidak bersalah itu, ia rela menjadi salah, menjadi berdosa. Ia rela dikucilkan, ia rela ditolak, dipermalukan. Bahkan ia menyerahkan nyawanya. Ia menanggung kenajisan kita, supaya kita yang seharusnya tinggal di luar perkemahan, tinggal di luar hadirat Tuhan, boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita boleh menikmati indahnya persekutuan dengan Bapa. Surah Injil menyatakan bahwa Kristus mengambil posisi orang najis agar orang berdosa, kita, dipulihkan. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan, pertama-tama perenungan ini mengundang kita untuk jujur tentang kondisi hati kita. Dosa bukan sekedar kesalahan kecil, ia memisahkan, ia merusak, dan ia tidak bisa disembuhkan oleh kekuatan kita. Mengakui keberdosaan kita, kenajisan kita bukan awal kehancuran, melainkan awal pemulihan. Dan yang kedua, surah Injil membebaskan kita dari kebutuhan membangun citra palsu. Kita tidak perlu berseru, aku baik-baik saja, aku hebat. Tapi dalamnya kita hancur, kita rusak. Di dalam Kristus, saudara, engkau dan saya diterima. Bukan karena kebersihan moral kita, bukan karena perbuatan kita, tetapi karena anugerahnya. Nah, saudara, dua hal ini ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana Injil berbicara bagi kita. Di tengah kehidupan kita yang tidak layak, kita yang berdosa, kita yang seharusnya disingkirkan. Tapi di dalam Kristus, engkau dan saya dikasihi, engkau dan saya diampuni, engkau dan saya kembali diberikan pengharapan yang sejati. Kita bisa hidup, berelasi dengan Tuhan, dengan intim. Kita bisa menikmati hadiratnya. Kita bisa mempunyai satu jaminan yang pasti. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya Tuhan terus memimpin hidup kita menurut terang Injilnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk pagi ini. Engkau boleh berbicara kepada kami, menunjukkan betapa kasih-Mu pada kami. Tuhan, tolong kami untuk hidup di dalam kebenaran. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.